tinggi-tinggi gitu, dia disuruh dudukin di depannya gitu. Sini gitu kan, kita takut kan, nggak taunya kita dikasih tempat sama dia gitu. Kalau di sana memang kita harus siap mental, siap fisik ya, kita harus introspeksi diri. Ternyata di sana itu kita ya tidak ada apa-apanya lah ya. Jadi semua pakai pakaian ikram, kita nggak pakai pakaian apa-apa, itu meninggalkan duniawi di sana memang harus menyucikan diri lah. Jadi mau berangkat tuh semuanya nangis, terus akunya aduh gimana. We wish you a Merry Christmas, na happy birthday. Dewa menebar virus cinta hingga ke negeri jiran Malaysia. Tak hanya itu, dalam konsernya yang bertajuk Tour Dewa 19 itu, Ahmad Dhani turut membawa Andra and the Backbone, Dewi Dewi serta Mulan Jameelah untuk menghibur penggemarnya selama 10 hari. Seperti apa sambutan fans mereka? Sebelah sini yang cewek dua itu. Inilah momen yang terekam oleh kami sesaat sebelum personel Dewa menyiapkan performa mereka di atas panggung. Selama 10 personel Dewa menyiapkan performa mereka di atas panggung. Selama 10 hari lamanya, sejak tanggal 10 hingga 24 Desember 2007 lalu, Dewa bersama Andra and the Backbone, Mulan Jameelah serta Dewi Dewi menggelar konser 5 kota di negeri jiran Malaysia. Ya, sejak mendirikan manajemen Republik Cinta, Dhani tak lagi konsentrasi pada band Dewa semata. Namun sebagai motor penggerak, musisi yang dijuluki hitmaker itu justru bangga terhadap kesuksesan Once dan Andra berkarir di luar grup Dewa. Kita sepakat ingin membesarkan nama masing-masing personil Dewa ya. Tanpa Dewa, Once juga sudah bisa membuktikan dirinya sebagai penyanyi yang memang digemari oleh masyarakat. Dengan totalitas Once dan Andra serta Dhani bersama The Rock berkreativitas di luar grup yang membesarkan nama mereka, lantas bagaimana dengan nasib grup Dewa? Tidakkah eksistensinya justru terancam? Bahkan kita akan memikirkannya mungkin masih lama, karena sampai bulan Juni ini saya belum punya planning untuk Dewa ya. Kita sepakati bersama untuk sedikit tidak keburu-buru untuk urusan bikin album Dewa. Kesepakatan itu tidak hanya memberi ruang gerak berkreatif sebebas-bebasnya. Namun kesuksesan Once dan Andra berkarir di luar Dewa justru memberi referensi bagi Dhani untuk membaca gelagat pasar. Yang lebih unik, kesuksesan itu juga melahirkan sinergi bagi anak-anak Dhani dan anak Andra. Yang menariknya adalah anaknya Andra senang menyanyikan lagu Munajat Cinta. Anak saya di handphonenya pada kesimpan lagu Sempurna, kesimpan lagunya Once gitu ya. Itu menurut saya itu sesuatu yang menarik, di mana Dewa itu sudah membuktikan bahwa Andra pun juga terbukti hebat tanpa Dewa, tapi tetap tidak sombong. Once juga terbukti hebat tanpa Dewa, tapi tetap tidak sombong. Ih, pinternya. Vira Yuniar semakin menikmati perannya sebagai ibu. Tengoklah ekspresi Vira ketika beraktivitas bersama anak-anaknya. Walaupun tengah menghadapi cucian piring, tak masalah jika ada sang anak yang menemani. Halo pemirsa, apa kabar? Sorry ya, ini bukan lagi acting tapi ini kehidupan sehari-hari asli. Jangan bikin-bikin. Gini repotnya kalau udah punya anaknya 2, umurnya deket lagi. Itu tugas saya yang paling penting,
itu adalah menjaga kebersihan anak-anak, terutama nih pemirsa alat-alat makannya, ya kan? Karena kita tuh suka nggak sadar kalau kita nyuci, ya setelah nyuci itu masih ada sisa sabun yang menempel di permukaan alat-alat makan itu. Nah, padahal pemirsa tahu nggak? Itu kalau sampai ketelan sama anak-anak, beresiko banget buat kesehatan mereka. Kehangatan di dalam ruangan semakin bertambah dengan kedatangan tamu istimewa. Kabar-kabari senantiasa menyajikan informasi menarik dari dunia selebriti. Maka tetaplah di channel paling oke ini karena liputan terkini yang dihimpun tim redaksi akan segera hadir menemui Anda. Kepulangan pasangan Inul Daratista dan Adam Suseno, serta Tukul Arwana dan keluarga dari Tanah Suci Mekah, usai menunaikan rukun Islam yang kelima pada hari Rabu kemarin, dikejutkan oleh histeria para penjemput jemaah haji di Bandara Soekarno-Hatta. Mereka memang layak disambut dengan sukacita, sebab di penghujung Desember ini, mereka menutup tahun 2007 dengan cerita bahagia menyemai pahala. Apalagi selama proses menjalankan ibadah, tak ditemui kendala yang berarti. Jadi kalau orang bilang kalau kita berbuat kesalahan di sini ganjaran dibalas di sana, tidak ada. Kecuali kalau kita berbuat kebaikan di sini, di sana itu dilipat gandakan kebaikannya. Ya, itu yang ada. Kalau dibalas di sana tidak ada, itu hanya. Katanya gini, ada yang bilang, Inul biasanya ngebor, ntar di sana pantatnya ditoel-toelin sama orang-orang gitu ya. Tapi subhanallah di sana itu justru saya ditolongin banyak orang. Sholat aja kita nggak kebagian tempat aja sama orang yang tinggi-tinggi gitu. Dia disuruh dudukin di depannya gitu, sini gitu kan, kita takut kan, nggak taunya kita dikasih tempat sama dia gitu. Kalau di sana memang kita harus siap mental, siap fisik ya, kita harus introspeksi diri. Ternyata di sana itu kita ya tidak ada apa-apanya lah ya. Jadi semua pakai pakaian ikram, kita nggak pakai pakaian apa-apa, itu meninggalkan duniawi di sana memang harus menyucikan diri lah. Jadi mau berangkat tuh semuanya nangis, terus akunya aduh gimana ya ini. Jadi ternyata di sana karena ya memang niatnya ibadah, jadi yang saya temuin jauh dari yang dibilang itu. Jadi ternyata kemudahan yang didapat. Bukan pahala saja yang dibawa pulang Yuni, Tukul, serta Inul, namun kesempatan bersujud dan menumpahkan air mata sebagai tanda ampunan atas segala hilaf menjadi momen yang tak terlupakan dalam sepanjang hidup mereka. Yang sangat luar biasa tuh saya tuh nangis gitu. Datang itu apa dasarnya memang saya cengeng, tapi kalau melihat orang begitu banyak dari Turki, dari Yaman, dari Pakistan, dari mana itu kalau doa itu sampai nangis sampai gimana itu. Aku melihatnya jadi ikut berderai air mata gitu, nggak berhenti sampai waktu tawaf wada kemarin, waktu pamitan juga udah air mata nggak berhenti. Padahal aku juga nggak kepengen nangis gitu. Saya punya satu beli sajadah kecil, dari emang dari silk sengaja ya. Jadi kalau nangis tuh pasti ada tetesan. jadi waktu itu ada satu momen sebelum wukuf gitu guys. Sholat tuh udah nyiterin Ka'bah, sholat sunnah banyak gitu, sampai itu basah gitu. Ya, air mata hanya simbolisasi dari peleburan salah dan hilaf yang pernah tercipta. Lebih dari itu, di tanah lahirnya sang nabi, Inul, Yuni, serta Tukul juga menutup tahun 2007 dengan segenap doa yang dipanjatkan dengan penuh pengharapan kepada Ilahi Robi. Ya doanya ya memohon kepada semua, kan diserahkan pada yang di atas, bahwa kita tuh pertama sehat, selamat, bangsa dan negara kita bersatu. Ya, semua mudah-mudahan bangsa Indonesia maju, masyarakat bisa berhasil, bisa kaya semua, bisa makmur dan adil. Gitu. Di sana doa yang paling bikin nangis apa? Baku atau baku? Semua karena nggak terucap kan di sana, dan di sini nggak terucap. Jadi di sini aja kalau ngomong nggak terucap, apalagi di sana gitu kan? Dia kan orangnya suka nggak terucap, nangis. Pasti di sana pasti dia nangis, udah kebayang Bombay aja gitu. Pertama kali doanya yang pasti adalah minta ampunan, mohon maaf, agar dibukakan pintu rahmat supaya dosa-dosa dihapuskan dari yang dulu, yang sekarang ataupun yang akan datang. Terus kalau bisa dijauhkan dari siksa kubur dan siksa api neraka. Ya pokoknya yang serem-serem aja dulu diutamain gitu. Kalau masalah keturunan dan lain sebagainya udah pasti kita doa.
Tanpa terasa 30 menit telah berlalu, saatnya saya Hesti Purwadinata beserta segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu kembali dengan kabar-kabari setiap hari Minggu, Senin dan Kamis tentunya di saluran kembangan kita RCTI Semakin Oke. Selamat sore dan sampai jumpa.